Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Andi Khairul Umam dengan NIM 19026-12086. Saya adalah dokter muda yang saat ini sedang berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen nyeri. Jadi pada saat ini saya akan membahas materi mengenai mekanisme perjalanan nyeri, analisa keuntungan dan kerugian instrumen penilaian nyeri, serta penanganan nyeri akut, sedang dan berat sesuai dengan WHO Step Leader Pattern. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai mekanisme perjalanan nyeri. Jadi sebelum kita membahas mekanisme perjalanan nyeri, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui definisi daripada nyeri itu sendiri. Jadi menurut International Association for the Study of Pain atau IASP, nyeri itu didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau yang berpotensi untuk rusak, atau dideskripsikan sebagai adanya suatu kerusakan. Nyeri ini haruslah memiliki dua unsur, yaitu unsur sensasi sensorik dan sensasi emosional yang tidak menyenangkan. Jadi definisi menurut IASP ini menekankan adanya suatu interaksi antara aspek sensorik yang fisiologis dan komponen afektif serta respon kognitif berupa sensasi emosional. Jadi tanpa komponen afektif, seseorang tidak akan merasakan nyeri. Sebaliknya pula, nyeri yang berkepanjangan akan mengubah emosional seseorang, sehingga mudah marah, cemas, hingga depresi. Jadi nyeri ini timbul akibat adanya suatu rangsangan oleh zat-zat algesik pada reseptor nyeri yang banyak kita jumpai pada lapisan superficial kulit dan beberapa jaringan di dalam tubuh. Seperti contohnya pada sendi atau kerangka, periosteum, lapisan meninges, dan lain sebagainya. Reseptor nyeri ini merupakan suatu ujung-ujung bebas serat saraf aferen A delta dan juga serat aferen C, di mana reseptor-reseptor nyeri ini diaktifkan oleh adanya rangsangan dengan intensitas tinggi, misalnya berupa rangsangan termal, mekanik, elektrik, maupun rangsangan kimiawi. Jadi terdapat 4 proses fisiologi yang terlibat dalam nyeri, yaitu ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Yang pertama itu transduksi. Transduksi merupakan suatu proses di mana stimulus nyeri atau stimulus noxious yang berinteraksi pada nosiseptor perifer ini akan dikonversikan menjadi aktivitas elektrik, sehingga menghasilkan suatu potensial aksi dan akan diteruskan sebagai suatu impuls saraf. Yang kedua itu transmisi. Transmisi adalah proses pengantaran impuls saraf sepanjang neuron orde pertama untuk mencapai sinaps dengan neuron orde kedua di kornu posterior medula spinalis, yang dimana nanti saya akan lanjutkan di slide selanjutnya, yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu proses modulasi, di mana pada proses modulasi ini terjadi interaksi antara sistem analgetik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Sistem analgetik endogen ini meliputi adanya enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin, yang kesemuanya ini memiliki efek menekan nyeri pada kornu posterior. Dengan demikian, kornu posterior ini dapat kita ibaratkan sebagai suatu pintu gerbang nyeri yang bisa terbuka ataupun tertutup, bergantung pada sistem analgetik endogen tersebut yang akan menekan impuls daripada nyerinya. Jadi impuls nyeri ini akan diteruskan mulai dari perifer hingga ke korteks cerebri melalui jalur ascendens, di mana umumnya yaitu jalur spinothalamikus. Jadi jalur ascendens ini terdiri atas 3 jalur saraf, yaitu neuron orde pertama, neuron orde kedua, dan neuron orde ketiga. Jadi neuron orde pertama ini merupakan saraf yang berjalan mulai dari perifer. Di sini contohnya dapat kita lihat ada kulit, tulang, otot rangka, pembuluh darah, dan organ-organ visceral. Lalu lewat saraf aferen A delta dan juga C, ini akan dilanjutkan perjalanannya hingga mencapai ke kornu dorsalis di medula spinalis. Nah, di kornu dorsalis medula spinalis ini, neuron orde pertama akan bersinaps dengan neuron orde kedua, di mana kita sebut juga sebagai neuron sekunder. Jadi saraf ini di neuron orde kedua akan berjalan mulai dari kornu dorsalis, menyeberang kornu dorsalis di sisi kontralateralnya, lalu naik melalui traktus spinothalamikus menuju ke talamus. Lalu neuron orde kedua ini di talamus akan bersinaps dengan neuron orde ketiga. Lalu untuk neuron orde ketiga sendiri kita sebut juga sebagai neuron tersier, merupakan saraf yang berjalan mulai dari talamus, lalu melewati kapsul interna dan corona radiata hingga sampai di jurus postventralis di korteks cerebri. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada gambar yang atas ini merupakan potongan korteks cerebri yang dilihat dari arah lateral,
kita bisa lihat bahwa area sensorik primer itu berada di gyrus postcentralis, tepatnya di area Brockman 1, 2, dan 3. Lalu untuk gambaran di bawah ini merupakan potongan koronal daripada korteks cerebri, di mana di sini kita bisa lihat bahwa pada korteks cerebri sendiri itu terjadi pemetaan sensorik, atau kita sebut juga sebagai homunculus, di mana dari medial ini ada kaki, lalu badan, tangan, dan yang paling lateral ini ada wajah. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisa keuntungan dan kerugian dari beberapa instrumen nyeri. Jadi di sini untuk instrumen penilaian nyeri dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu penilaian nyeri secara unidimensional dan yang secara multidimensional. Untuk yang unidimensional di sini saya akan membahas mengenai visual analog score, numerical rating scale, dan Wong-Baker Face Scale. Untuk yang multidimensional di sini saya akan membahas mengenai McGill Pain Questionnaire atau MPQ dan Pain Diary atau catatan harian nyeri. Yang pertama saya akan membahas mengenai visual analog score. Jadi visual analog score ini merupakan suatu instrumen untuk menilai intensitas nyeri dengan skala respons psikometrik. Jadi sesuai dengan namanya, visual di sini menekankan suatu sifat konkret dari skala ini, yaitu berupa gambar yang berupa garis lurus. Analog di sini berarti skala ini menekankan variabel yang tak terhingga, di mana respon dapat terus berubah. Jadi untuk visual analog score ini merupakan suatu gambar garis lurus dengan skala 0 sampai dengan 100 mm. Jadi nanti kita minta pasien untuk menunjuk gambar dari skala ini, lalu didefinisikan 0 mm sebagai tidak nyeri dan 100 mm sebagai sangat nyeri. Untuk interpretasinya sendiri dapat dibagi menjadi nyeri ringan, sedang, dan juga berat bergantung daripada visual analog score-nya. Jadi untuk 0 sampai dengan 39 mm itu nyeri ringan, 40 sampai dengan 79 mm itu nyeri sedang, 80 sampai dengan 100 mm itu nyeri berat. Untuk keuntungan penggunaan instrumen ini yaitu ada beberapa. Pertama yaitu kita dapat mengukur keadaan dan perubahan derajat nyeri. Yang kedua yaitu sensitif, mudah, dan murah untuk digunakan. Yang ketiga yaitu telah tervalidasi untuk nyeri akut maupun nyeri kronik. Untuk kerugian penggunaan VAS ini itu ada dua. Yang pertama yaitu pasien mungkin merasa sulit untuk menghubungkan rasa nyerinya pada sebuah garis lurus, dan yang kedua yaitu sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai numerical rating scale. Jadi numerical rating scale ini merupakan salah satu instrumen pengukur intensitas nyeri dengan skala numerikal, di mana 0 didefinisikan sebagai tidak nyeri dan 10 sebagai nyeri terhebat yang dapat dibayangkan oleh pasien. Jadi di sini kita minta pasien untuk menentukan nyerinya. Apabila kita berikan skala dari 0 sampai dengan 10, berapa kira-kira pasien merasakan derajat nyerinya. Untuk keuntungan dari numerical rating scale ini, yang pertama yaitu mudah dan murah dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu pencatatan hasilnya sangat mudah. Dan pada satu penelitian dikatakan bahwa numerical rating scale ini lebih disukai oleh sebagian besar pasien dengan kultur dan budaya yang berbeda-beda. Untuk kerugiannya, yang pertama yaitu pasien mungkin merasa sulit untuk mengkonversi rasa nyerinya menjadi sebuah angka, dan juga sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif, sama seperti dengan visual analog score. Yang ketiga yaitu Wong-Baker Face Scale, di mana instrumen ini merupakan instrumen yang didesain oleh Wong dan Baker. Untuk penggunaannya sendiri direkomendasikan untuk anak usia 3 tahun ke atas, dan dapat berguna juga pada pasien dengan kemungkinan komunikasi yang sulit. Jadi untuk penggunaannya di sini pasien kita minta untuk menunjukkan berbagai ekspresi wajah, mulai dari wajah tersenyum yang menandakan tidak ada rasa sakit, hingga yang sangat tidak bahagia yang mengekspresikan rasa sakit yang paling buruk. Lalu ekspresi wajah itu kita konversikan menjadi angka sesuai dengan yang ada di gambar di PowerPoint, mulai dari angka 0 hingga angka 10. Untuk keuntungan penggunaan Wong-Baker sendiri, yang pertama yaitu dapat digunakan pada pasien dengan gangguan kognitif. Yang kedua, tidak terbatas penggunaannya pada anak-anak saja. Dan yang terakhir yaitu mudah digunakan. Untuk kerugiannya, yang pertama yaitu dapat terjadi bias akibat emosional pasien. Lalu yang kedua, penilaian nyerinya ini dapat bervariasi bergantung dari nilai kultur dan budaya yang dibawa oleh pasien. Lalu selanjutnya saya akan bahas di sini mengenai instrumen yang multidimensional, di mana arti dari multidimensional ini adalah kita tidak hanya menilai intensitas daripada nyerinya, namun kita nilai juga kualitas dari nyeri pasien tersebut. Untuk McGill Pain Questionnaire sendiri ini mendefinisikan nyeri dalam 3 dimensi utama. Yang pertama itu sensori diskriminatif atau jalur nosiceptif,
Yang kedua yaitu dimensi motivasi afektif atau struktur limbik dan retikulernya. Yang ketiga yaitu dimensi kognitif evaluatif atau korteks cerebrinya. Jadi untuk McGill Pain Questionnaire ini sendiri merupakan instrumen yang terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok besar. Jadi setiap kelompok ini mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang makin meningkat. Kelompok 1 sampai 10 itu menggambarkan kualitas sensorik nyeri, misalnya waktu, lokasi, dan juga suhunya. Untuk kelompok 11 sampai 15 itu menggambarkan kualitas efektif nyeri, misalnya rasa stres, takut, dan juga sifat-sifat otonom. Kelompok 16 ini menggambarkan dimensi evaluasi, dan kelompok 17 hingga kelompok 20 itu untuk mendefinisikan keterangan-keterangan lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Selanjutnya kita minta pasien untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan rasa sakit yang dirasakan dan melingkari kata tersebut. Penilaiannya menggunakan angka yang diberikan untuk setiap kata sifat. Dan kemudian kita jumlahkan dan akhirnya akan kita peroleh angka total, yaitu Pain Rating Index total. Dengan minimal skor yaitu 0 dan maksimal skornya yaitu 78. Ini merupakan komponen-komponennya mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 20. Dan ini merupakan form daripada kuesioner McGill yang sudah disederhanakan dan juga sudah ditranslasi menjadi bahasa Indonesia dengan cara penggunaannya juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi untuk keuntungan penggunaan McGill Pain Questionnaire ini yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan nyeri secara lebih detail dan juga dapat digunakan untuk monitor nyeri dan menentukan efektivitas intervensi yang kita berikan. Untuk kerugiannya di sini yang pertama yaitu terlalu banyak komponen pertanyaan yang perlu dijawab sehingga dapat membuat pasien enggan untuk menjawab pertanyaannya. Yang kedua yaitu tidak dapat digunakan pada pasien yang kesulitan untuk berkomunikasi, dan yang ketiga hanya dapat kita gunakan pada pasien-pasien yang terdidik saja. Selanjutnya untuk instrumen terakhir yaitu Pain Diary atau catatan harian. Ini merupakan suatu catatan tertulis ataupun lisan mengenai pengalaman pasien tentang nyerinya dan juga perilakunya. Jadi pasien dapat mencatat secara mandiri intensitas nyerinya dan kaitannya dengan aktivitas sehari-harinya, seperti tidur, makan, minum obat, dan lain sebagainya. Jadi pasien di sini tidak hanya mencatat secara bebas, namun juga ada beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh pasien pada catatannya. Yang pertama yaitu lokasi nyerinya, di mana pasien merasakan nyeri tersebut. Yang kedua yaitu kualitas nyerinya, apakah nyerinya terasa tajam, tumpul, berdenyut, ataupun terbakar. Lalu untuk intensitas nyerinya juga perlu dijelaskan, dapat digunakan skala 0 hingga 10. Lalu yang keempat yaitu durasi nyerinya, berapa jam atau berapa menit. Lalu yang kelima, faktor yang memperberat daripada nyerinya, apabila pasien bergerak mungkin atau pindah posisi atau pada waktu-waktu tertentu mungkin akan lebih berat. Lalu yang keenam yaitu faktor yang memperingan, seperti mungkin kompres dingin, kompres hangat, dan konsumsi obat-obatan. Selain itu juga pasien harus menjelaskan obat apa yang dikonsumsi oleh pasien untuk meredakan nyerinya. Jadi ini merupakan contoh daripada Daily Pain Diary yang dikeluarkan oleh American Cancer Society pada tahun 2016. Di sini ada tabel-tabel yang dapat diisi oleh pasien mulai dari tanggal dan waktu, scoring nyerinya mulai dari 0 hingga 10, lalu lokasi nyeri dan kualitas nyerinya, lalu saat kapan nyeri itu dirasakan oleh pasien, apakah saat aktivitas atau saat istirahat. Lalu juga perlu disebutkan di sini obat-obatan apa yang diminum oleh pasien dan jam berapa pasien minum obat tersebut. Lalu teknik non medikamentosa apa yang sudah dilakukan oleh pasien untuk meredakan nyerinya. Lalu berapa lama juga pasien merasakan nyerinya. Lalu dinilai juga derajat nyeri 1 jam setelah pasien mengonsumsi obat tersebut. Lalu di sini pasien juga dapat menceritakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan nyeri. Jadi untuk keuntungan dari Pain Diary ini, pertama itu pasien dapat mendefinisikan nyerinya sesuai dengan kondisi tanpa terhalang oleh batasan tertentu. Yang kedua itu sangat membantu untuk variasi status penyakit sehari-harinya dan respon pasien terhadap terapi yang diberikan. Untuk kerugiannya, yang pertama itu dikarenakan tidak adanya batasan dalam mengungkapkan rasa nyerinya, hasil yang didapatkan mungkin tidak terarah. Yang kedua yaitu mungkin pasien juga lupa untuk menulis catatan harian, terutama pada pasien-pasien geriatri. Lalu di sini poin ketiga saya akan menjelaskan mengenai penanganan nyeri akut, sedang, dan berat sesuai dengan WHO Stakeholder Pattern. Jadi sebelum kita melaju ke penanganan nyeri, ada baiknya kita mengetahui
definisi nyeri akut terlebih dahulu. Jadi nyeri akut ini diakibatkan oleh suatu stimulasi noxious atau stimulasi nyeri yang diakibatkan oleh karena cedera, suatu proses penyakit ataupun fungsi abnormal dari otot ataupun organ viscera. Umumnya nyeri akut ini merupakan nyeri nociceptif, di mana nyeri nociceptif ini berfungsi untuk mendeteksi, melokalisasi, dan membatasi kerusakan jaringan. Bentuk yang paling umum dari nyeri akut ini merupakan nyeri pasca trauma, nyeri pasca operasi, nyeri obstetrik, serta nyeri yang berhubungan dengan kondisi akut, seperti contohnya infark miokard, pankreatitis, peritonitis, renal kalkuli, dan lain sebagainya. Untuk nyeri akut sendiri ini dapat sembuh sendiri atau dapat sembuh dengan pengobatan dalam beberapa hari atau minggu. Namun apabila tidak sembuh juga dan melewati durasi waktu lebih dari 3 bulan, maka dapat kita kategorikan sebagai suatu nyeri kronis. Jadi untuk prinsip penanganan nyeri sesuai WHO step-ladder pattern, yang pertama yaitu pada awalnya hendaknya kita gunakan obat-obatan analgesik non-opiat. Yang kedua, apabila masih tetap nyeri, dapat kita naik ke tangga selanjutnya atau langkah kedua, yaitu dapat kita tambahkan obat opioid lemah, misalnya kodein. Lalu yang ketiga, apabila masih tetap nyeri juga, sebagai langkah ketiga kita sarankan untuk menggunakan opioid keras, yaitu berupa morfin. Jadi pada setiap langkahnya, baik itu langkah 1, 2, 3, apabila perlu dapat kita berikan terapi adjuvan ataupun terapi tambahan. Jadi pemberian terapi adjuvan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas analgesik serta untuk mengurangi gejala-gejala efek samping yang dapat diberikan oleh analgesik utamanya. Jadi untuk WHO step-ladder pattern ini selain dapat kita gunakan untuk nyeri akut, dapat kita gunakan juga untuk nyeri kronik, namun dengan cara yang berbeda. Untuk nyeri akut kita ikuti langkahnya dari tangga yang paling atas ke tangga yang paling bawah, yaitu mulai dari 3, 2, 1. Untuk nyeri yang kronik kita mengikuti langkah tangga ke atas mulai dari 1, 2 hingga ke 3. Dan ini merupakan gambaran daripada WHO step-ladder pattern. Yang di gambar A ini merupakan yang belum direvisi. Untuk yang B ini merupakan WHO step-ladder pattern yang sudah direvisi. Jadi perbedaannya di sini, untuk yang sudah direvisi itu tidak hanya terdiri dari 3 step saja, namun ada step keempat, yaitu invasive and minimally invasive treatments, dimana apabila kita sudah mencapai step yang paling akhir, yaitu sudah di tangga yang ketiga, namun pasien merasakan bahwa nyerinya tidak mereda juga, kita memiliki alternatif untuk melakukan step yang keempat, yaitu berupa invasive and minimally invasive treatments. Contohnya yaitu epidural analgesia, intrathecal analgesia, prosedur neurosurgical, dan juga strategi neuromodulasi. Selain itu perbedaannya juga dapat kita lihat bahwa pada yang sebelum direvisi itu untuk arah daripada penggunaan WHO step-ladder pattern itu hanya unidireksional, hanya naik ke atas saja. Namun pada yang sudah direvisi itu arahnya bidireksional, jadi bisa naik ke atas maupun turun sesuai dengan derajat nyeri yang dirasakan oleh pada pasien. Ini merupakan contoh analgesik non-opioid yang dapat kita gunakan untuk meredakan nyeri. Di sini ada paracetamol dengan dosis 10 sampai dengan 15 mg per kilogram berat badan, dosis maksimalnya 4 gram. Lalu ada ketorolak, dapat digunakan secara per oral maupun IM ataupun IV. Untuk dosis per oralnya itu 10 mg dengan dosis maksimal 40 mg. Untuk ketorolak yang IM ataupun IV itu dosisnya 30 mg dengan dosis maksimal 120 mg. Ada juga diclofenac 50 mg per oral dengan dosis maksimal 200 mg. Ada asam mefenamat, nausikan, piroxicam. Lalu ada ibuprofen dengan dosis 200 sampai dengan 800 mg, dapat diberikan tiap 4 sampai dengan 6 jam dengan rute pemberian per oral, dengan dosis maksimalnya yaitu sebesar 3200 mg. Lalu sebagai obat adjuvan atau obat terapi tambahannya dapat kita gunakan kortikosteroid, antikonvulsan yang paling sering digunakan yaitu phenytoin, carbamazepine, dan juga gabapentin. Lalu juga dapat diberikan antidepresan seperti TCA, SSRI maupun golongan SNRI. Lalu ada juga antihipertensi berupa clonidine. Dikatakan pada beberapa literatur bahwa clonidine ini dapat menurunkan ambang batas daripada nyeri. Lalu dapat kita gunakan juga neuroleptik dan juga psikostimulan. Lalu selanjutnya ini merupakan tabel terapi untuk analgesik opioidnya. Di sini contohnya ada kodein dengan dosis 30 sampai dengan 60 mg, dapat diberikan tiap 4 jam dengan rute per oral, dengan onset kerjanya yaitu 0,25 hingga 1 jam. Lalu ada hidromorfon dengan dosis 2 sampai dengan 4 mg, diberikan tiap 4 jam secara per oral dengan onset kerja 0,3 sampai 0,5 jam.
Lalu ada oksikodon dengan dosis 5 sampai dengan 10 mg diberikan tiap 4 sampai dengan 6 jam dengan rute per oral, onset kerjanya yaitu 0,5 jam. Lalu ada metadon dengan dosis 20 mg diberikan tiap 6 sampai dengan 8 jam secara per oral dengan onset kerja 0,5 hingga 1 jam. Lalu ada tramadol. Tramadol di sini dengan dosis 50 mg, waktu pemberian tiap 4 sampai dengan 6 jam dengan rute pemberian per oral dengan onset kerja 1 hingga 2 jam. Lalu ada juga morfin slow release dengan dosis 15 mg dengan waktu pemberian tiap 8 sampai dengan 12 jam, rute pemberian per oral dengan onset kerja yaitu selama 1 jam. Mungkin sekian pemberian materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen nyeri. Terima kasih.